Bung Rocky, ngobrol lagi kita soal politik Indonesia. Walaupun akhir pekan, tapi yang ini rada serius. Meskipun saya berharap Anda tidak terlampau serius banget membahasnya. Ini soal soal Menteri, Menteri Bappenas ya, Menteri Pembangunan Nasional, Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Ketua Umum P3 Suharto Monoarfa ini, rupanya ini udah secara resmi ditendang dari kekuasaan ini, Bung Rocky, karena sudah keluar SK Menkumhamnya bahwa sekarang pelaksana tugasnya itu adalah Haji Muhammad Mardiono, ini One Team Press, anggota One Team Press. Jadi artinya ya legal formal Suharto menurut sudah selesai dari Ketua Umum P3. Saya kira ini mungkin jadi pertanyaannya, kalau gitu dia kapan mau diganti sebagai menterinya, karena dia sudah bukan siapa-siapa lagi kan, begitu ya. Dan saya membayangkan ini bisa jadi sinyal buruk ya buat yang di KIB yang lain, katakanlah Pak Zulkifli Hasan atau Pak Erlangga Hartarto gitu, Bung Rocky. Ya pasti, karena dianggap Suharto Monoarfa itu ternyata duri dalam daging. Nah, kira-kira begitu kan. Jadi durinya udah dicabut tuh. Yang lain pasti merasa, waduh ini kok dicabut juga nih. Karena tetap, walaupun dianggap itu masalah internal P3, tapi Pak Jokowi justru mengomentari, saya nggak akan ikut campur karena itu masalah internal P3. Tuh. Mengucapkan itu artinya udah ikut campur sebetulnya kan. Dan pasti orang anggap ya nggak mungkin kalau Pak Jokowi menterinya nggak dia protek. Tuh. Jadi orang anggap memang Pak Jokowi menyuruh supaya si duri itu dicabut aja tuh. Dan pasti ada duri-duri lain yang juga kesakitan tuh. Jadi biasanya daging yang kesakitan tertusuk duri, sekarang durinya mulai kesakitan tuh. Itu betul, jadi Pak Erlangga juga pasti udah mulai berpikir tuh. Karena sangat mungkin juga orang udah dapat sinyal bahwa Pak Erlangga tidak sepenuhnya ingin Ganjar. Kan ini semuanya kan soal Ganjar yang dieluk-elukkan oleh KIB dari awal itu. Jadi KIB memang ya koalisi untuk Ganjar, jadi sebenarnya KUG aja koalisi untuk Ganjar. Lebih gampang sebetulnya, nggak usah koalisi itu untuk Indo KIB apalah. Ya. Jadi permainan politik itu juga dibaca dengan baik oleh bahkan si Bjorka itu tahu bahwa KIB itu artinya koalisi Indonesia untuk Ganjar, kira-kira hal semacam itu. Nah Pak Suharto Monoarfa tentu dari awal diintai terus oleh intelijen manuver politiknya kan, atau narasinya tuh. Tapi kemudian yang muncul adalah soal amplop segala macam. Enggak, ini karena memang Suharto itu selain ada soal yang skandalius, tapi memang dia nggak firm. Itu kan cuma pretext aja untuk mengelabui apa sebetulnya maksud pemecatan beliau. Jadi terlihat bahwa tangan istana ada di P3. Kapan? Dari awal semua pergantian ketua partai di P3 itu istana terlibat kan. Itu yang kita tahu dan ada dalam jejak digital. Sekarang tinggal masalah Pak Suharto Monoarfa mau melawan, tentu dia tahu bahwa nggak mungkin juga dia melawan, atau dia tunggu dipecat, itu lebih baik sebetulnya tuh, baru ada keterangan pers dari dia tuh. Tapi efeknya tentu pada stabilitas KIB. Jadi satu duri dicatarik atau dianggap ini apel busuk dipisahin dari keranjang. Ya padahal sebetulnya kalau ada apel busuk satu malam itu yang lain potensi jadi busuk juga tuh. Jadi sebelum dianggap sebagai busuk, mending Pak Erlangga juga harus bicara sebagai orang KIB, demikian juga PAN, Pak Jul. Nah, walaupun tentu kita bisa bayangkan sebelum itu juga udah saling WA mereka tuh. Harso gimana lo, nasib lo tuh. Suharto bilang, kalau udah bodo amat lah, gue lagi senang-senang nih. Jadi hal-hal semacam itu. Terus Soeharto mungkin nanya, jadi gimana Gaga atau Pak Erlangga tuh mau ngapain tuh? Ya tentu Pak Erlangga juga akan agak bercanda, iyalah mungkin gue juga dianggap duri, kira-kira begitu. Yang tinggal sendirian nanti PAN, karena PAN tetap ini partai yang benar-benar akarnya akar serabut tapi seolah-olah kokoh gitu kan. Jadi semua yang ada di istana itu rapuh untuk dikerjai oleh istana juga tuh. Jadi kesetiaan tidak diberikan, maka tentu Pak Jokowi merasa kurang ajar nih, udah capek-capek gue kasih sinyal, nggak ada yang secara utuh mengatakan kami hanya untuk Ganjar. Ganjar adalah penerus Jokowi. Jokowi tidak mungkin tergantikan, kecuali orang yang menggantikan dia itu menjamin Jokowi tetap namanya baik. Kan itu sebetulnya di istana slogannya begitu setiap hari itu. Sampai hafal, sampai langit-langit pun catat. Ya. Saya membayangkan ini ya, memang kalau dalam politik ini nggak boleh baper ya, tidak boleh bawa perasaan gitu. Bayangkan kan bagaimanapun Pak
Suharso dan Pak Yasona Lawli itu kan satu dalam KIB ya, sesama anggota kabinet gitu. Ya. Bagaimana kemudian ketika terjadi kudeta di P3 gitu, itu dengan dingin gitu ya, Menkumham mengeksekusinya itu kan, ini sebenarnya kata kuncinya di Kumham. Kalau tidak dieksekusi oleh Kumham itu akan batal itu kudeta yang dilakukan oleh Mardiono dan kawan-kawan di P3 itu. Artinya udah di lobby dulu Pak Yasona, siapin ya, karena proses eksekusi harus dipastikan ada, karena kudeta sudah mulai berjalan kan, itu sebetulnya kan. Jadi tentu kita paham begitu Soeharto ditendang dan Presiden Joko Widodo bilang, itu urusan dalam negeri, urusan internal P3. Kita tahu bahwa memang Pak Jokowi ingin supaya beliau itu ditendang dari situ kan. Kan gampang kan. Lain kalau Pak Jokowi misalnya diam aja tuh, justru lebih bagus kalau Pak Jokowi nggak kasih komentar, orang tahu bahwa oke, Pak Jokowi lagi cari cara untuk protek menterinya. Bagaimana itu menterinya tuh. Jadi kalau dianggap soal itu sekedar urusan internal P3 itu juga bohong juga itu kan. Nah, hal-hal semacam ini membuat kita gembira sebetulnya. Bukan gembira karena Soeharto Monoarfa dipecat, kita gembira karena konflik di dalam istana itu juga berlangsung. Demikian juga kita akan mungkin kita mulai intip ya, ternyata Pak Yasona itu dia bukan orang yang ditugaskan untuk memeriksa kasus-kasus perselisihan politik, tapi segera ditugaskan untuk keluarin keputusan berdasarkan perintah istana. Ya itu aja dasarnya itu. Nah, kecerdasan Pak Yasona juga akhirnya dilumpuhkan oleh ketundukan dia pada perintah istana. Padahal dia menteri yang diangkat untuk membersihkan perselisihan itu dengan membiarkan dulu ada proses hukum. Ini tanpa ada proses hukum, tiba-tiba udah itu keputusan Dewan Suro atau Dewan apa di P3. Jadi tetap kita lihat feodalisme itu ada di dalam politik Indonesia. Ini prosesnya cepat, persetujuan dari Kemenkumham itu ya. Jadi saya sepakat dengan Anda bahwa itu sudah ada komunikasi sebelumnya. Jadi kalau nggak ada green light, saya kira pasti mereka tidak akan berani melakukan kudeta terhadap Soeharto Monoarfa itu. Iya, dibikin apa namanya istilahnya itu summary execution gitu, dieksekusi secara cepat supaya nggak ada pertanyaan, kira-kira begitu kan. Atau dan kalau menggunakan juga Sambo sudah dibikin skenario nya lebih duluan gitu, tinggal dikomunikasikan ke media. Nah, kira begitu tuh. Jadi orang lihat bahwa skenario ini sebetulnya bukan sekedar sesuatu yang terjadi pada Pak Sambo, tapi juga istana selalu main begituan kan. Kebetulan mereka yang punya kuasa besar kali, ya udah. Nggak mungkin lagi kita berharap bahwa Soeharto itu bisa mempertahankan haknya. Dia udah lunglai aja, tapi dalam kelunglaian itu justru dia dipulihkan untuk tahu bahwa permainan politik itu makin lama makin busuk. Ya. Lain kalau Pak Yasona bilang, oke, saya mungkin akan bikin pansus atau tim khusus untuk mempelajari isu itu supaya demokrasi tidak sekedar ditentukan oleh kekuasaan sejumlah orang kecil di partai. Kira-kira begitu kan. Nah, sinyal itu juga bagus buat partai politik bahwa memang ada hak partai politik untuk mengatur dirinya sendiri. Tetapi publik tagih aturan itu tidak boleh menciderai hak demokratis seseorang kan, begitu. Jadi saya kira ini juga sinyal itu ya, kita penting ingatkan sinyal pada partai-partai yang lain, partai-partai pendukung pemerintah gitu, bahwa berada di dalam lingkungan pemerintahan pun tidak ada jaminan bahwa aman. Kan gitu. Ini paradoks ya kan mestinya P3 menghormati kedudukan Pak Soeharto Monoarfa sebagai wakil partai yang diminta oleh presiden. Jadi mestinya kira-kira jalan pikirannya call presiden dulu deh. Tapi orang anggap memang presiden nggak perlu di call karena presiden yang kasih sinyal supaya Soeharto itu diharamkan di dalam politik P3 itu. Nah, kita mau tunggu apa keterangan istana itu. Pasti istana akan ya sudah diproses internal. Jadi kebohongan yang berlapis-lapis itu baik juga sebab nanti pada akhirnya yang lain juga merasa cemas ada di dalam kabinet tapi tidak aman itu. Ini semacam tuan rumah yang diincar oleh maling yang ada di dalam rumahnya sendiri kan. Jadi keadaan politik kita begitulah. Dan saya selalu gembira kalau setiap kali ada perselisihan di dalam kabinet kita gembira karena waktu untuk hancur makin dekat.
Mari tapi kita kasih bingkai sedikit ya, Bung Rocky ya, Ya, untuk memahami itu kan. Ini ada wawancara lagi dari William Liddell. Ini seorang profesor emeritus, seorang Indonesianis yang beberapa waktu sebenarnya ini kalau saya baca ini lebih sebenarnya lebih mengulang tulisan sebelumnya bahwa Pak Liddell ini menyatakan bahwa ya Pak Habibie itu lebih demokratis dibandingkan dengan Pak Jokowi. Ini kan cerita dulu tentang pernah membuat tulisan di Kompas kalau nggak salah, Sesepuh Bangsa itu tulisannya ya. Dia menunjukkan bagaimana membandingkan situasinya ketika Pak Habibie waktu itu dia lebih memilih mundur gitu ketimbang dia ribut-ribut di DPR karena tidak tahu pertanggungjawabannya ditolakkan gitu, dan dia sadar diri dan dia mundur prosesnya itu. Sementara Pak Jokowi meskipun DPR sudah rame-rame menyatakan tidak akan mendukung, bahkan sampai ditutup pintu amandemennya supaya dia tidak 3 periode, tapi Pak Jokowi kan masih terus gitu. Dan menurut penilaian Pak Liddell yang terbaru ini ya memang di benaknya Pak Jokowi itu ya bukan memang 3 periode, jadi bukan siapa-siapa yang ingin 3 periode, ya Pak Jokowi kalau menurut analisisnya dari Pak Liddell ini. betul. Pak Liddell kan dia emeritus profesor, dia udah pensiun, tapi tetap dia punya koneksi dengan murid-murid dia di Indonesia itu. Dan kehidupan politik kita memang jadi concern Pak Liddell dari awal tuh, karena dia merasa Indonesia itu ya semacam negara dia, karena dia riset partisipatoris, terlibat di dalam sejak sebelum ya dari tahun 62, 63. Jadi beliau paham yang disebut kultur politik dan beliau paham mental dari pejabat-pejabat kita tuh. Di zaman Orde Baru kesan saya justru Pak Liddell itu pro Golkar karena dianggap Golkar itu adalah partai modern, kendati dia masih kasih kritik pada Presiden Jokowi, tapi menganggap bahwa ya fungsi Golkar itu akan menyelamatkan demokrasi itu. Ternyata itu nggak terjadi itu karena banyak faktor. Nah sekarang Bill Liddell tentu datang dari kacamata yang lebih wise, karena itu dia bicara hal yang sangat fundamental dan melakukan perbandingan tentang nasib demokrasi. Dan ditemukan di situ bahwa memang Habibie lebih taat, lebih setia. Itu kata yang dipilih juga, itu kata yang lucu, itu setia pada demokrasi itu. Ya tentu kita tahu Pak Habibie belajar di Jerman, tahu apa itu demokrasi, tapi kemudian dipanggil untuk jadi teknokrat oleh Presiden Soeharto. Lalu terkenal bahwa Pak Habibie bilang, satu waktu wartawan bertanya, saya masih ingat kelucuan ini juga, apa yang kan beliau Pak Habibie memimpin Badan Industri Strategis dan pada waktu itu wartawan tanya, apa yang disebut industri strategis Pak Habibie? Pak Habibie jawabnya enteng, yang disebut industri strategis adalah industri yang oleh Pak Presiden Soeharto disebut strategis. Itu sebetulnya kan orang bully dia. Tapi kemudian lama-lama kita lihat ya memang di dalam struktur teknostruktur Orde Baru harus begitu caranya. Begitu jadi reformasi, watak asli Pak Habibie muncul bahwa dia seorang demokrat, itu intinya. Nah hal yang sama nggak mungkin kita bayangkan terjadi pada Pak Jokowi. Begitu selesai periodenya lalu jadi demokrat, nggak bisa tuh. Karena ada kapasitas yang beda tuh. Kemampuan bukan saya bilang kemampuan berpikir, tapi pemahaman tentang konsep-konsep dasar demokrasi memang Pak Jokowi itu lemah sekali itu. Kalau saya menghindari istilah dungu, lemah sekali itu. Hal yang paling dasar soal oposisi. Beliau katakan kita nggak perlu oposisi. Ya, bagaimana mungkin Anda di dalam sistem demokrasi tidak perlu oposisi? Jadi balik pada Pak Liddell jadi sesepuh bangsa Indonesia juga sebetulnya, karena mengingatkan reformasi itu buahnya harusnya adalah adanya oposisi, itu baru setia pada demokrasi. Kalau enggak ya Bill Liddell akan ucapkan sebetulnya konsekuensinya bahwa Pak Jokowi sedang menuju totalitarianisme atau minimal otoritarianisme. Nah itu in the making. Tapi saya sudah sedang berjalan. Ya saya sering penasaran ini kan banyak sekali anak-anak ilmuwan Indonesia, anak muda Indonesia yang disebut sebagai Bill Liddell boy gitu ya. Dan di antara mereka Ohio Boys. Ohio Boys gitu ya. Ini kan sekarang semua mereka jadi banyak yang jadi penopang kekuasaannya Jokowi gitu loh. Saya kira juga Pak Liddell diam-diam miris gitu kan, bahwa murid-muridnya udah perlente semua tuh mewah dan
Saya pernah berkunjung ke Ohio, ada rumah Pak Lidl itu rumah sederhana tuh, bahkan masih ada bekas-bekas rumah kayu zaman dulu itu. Orangnya betul-betul sangat sederhana tuh, dan berupaya untuk menghubungkan kembali Indonesia dengan ide demokrasi itu. Tetapi ya udah, itu ada perkembangan lain di dalam kan tidak semua murid harus ikuti gurunya sebetulnya. Kalau ada tawaran yang lebih bersifat menguntungkan, lebih material, mungkin mereka merasa oke ya, itu Pak Lidl brief kami dengan intelektualitas, tapi kami lebih suka bergaul dengan kapital. Kira-kira itu soalnya. Tapi ya itu, Indonesia selalu ada di situ tuh, dalam tegangan antara negara ini didesain untuk jadi sosialistis, untuk jadi negara basisnya kemakmuran, tapi prakteknya adalah kapitalistik. Ya itu dilema kita tuh, dan dilema itu yang terbaca pada ucapan Sri Mulyani, ucapan Erlangga, dan ucapan Pak Luhut. Jadi kita tetap hidup di dalam ketegangan itu. Negara didesain berdasarkan prinsip keadilan sosial, tapi kebijakan pemerintah didasarkan pada prinsip keuntungan oligarki. Itu dilemanya. Ya, dan saya kira Pak Lidl memahami itu, gitu ya, apa yang terjadi saat ini. Oke, kita terus tunggu suara Pak Lidl. Jadi tidak hanya menyoroti masalah Pak Jokowi, tapi juga banyak hal lain yang harusnya juga layak disoroti oleh Pak Lidl. Dia kita ucapkan terus memantau Indonesia Pak Lidl, dan orang menganggap bahwa yang Anda ucapkan sebetulnya hati kekesalan bangsa ini diucapkan secara akademis oleh Profesor Lidl. Nah itu fungsi utama dari intelektual adalah membaca kondisi rakyat lalu diucapkan di dalam parameter-parameter ilmiah, itu maksudnya. Demikian juga ini sebetulnya harusnya jadi teguran bagi murid-murid Pak Lidl di sini yang nggak peduli lagi dengan dasar-dasar berpikir akademis dan terbuai dengan proposal-proposal bisnis. Jadi saya kira itu. Saya jadi penerjemah pikiran Lidl. Oke, tetap 0% Bung Rocky. Yep. Yes. Goal. Nol. Yeah.